Ada sebuah kisah mengharukan tentang keteladanan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kisah ini bisa menjadi pelajaran penting, terlebih umat Islam dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dikisahkan, usai sholat asar, setelah seharian merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir, Ali kemudian pulang dari masjid. Fatimah pun heran melihat mata suaminya itu sembab melukiskan kesedihan. Ia lantas bertanya, "Kenapa engkau terlihat pucat? Tidak ada tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Ali hanya terdiam lesu. Tak berapa lama, kemudian ia minta pertimbangan sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Ia berkata, "Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan, bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi." Sore itu juga, beberapa jam sebelum takbir berkumandang, Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk mendorong pedatinya bersama istri dan anak-anaknya. Mereka sekeluarga kompak mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Begitu mereka berjalan sampai larut malam, tangannya membagikan santunan, bibirnya bertakbir kepada Allah. Ketika hari raya tiba dan selepas sholat Idul Fitri, Ali naik ke atas mimbar dan berkhutbah di Masjid Qiblatain. Potongan isi khutbahnya itu diantaranya tentang beberapa tanda-tanda orang yang mendapatkan takwa dari puasanya yang sebulan penuh, yaitu mereka yang peka hati nuraninya sehingga menggerakkan tangannya untuk peduli kepada sesama, berbagi rizki, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman yang hangat, sebab kita semua sudah merasakan bahwa lapar dan dahaga itu sesuatu yang sangat berat. Begitulah Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak pernah mengucapkan sebelum ia sendiri sudah melakukan dan memberi keteladanan. Setelah sholat Idul Fitri dan hari masih sangat pagi, sahabat beliau Ibnu Raf'i dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkunjung dan bermaksud mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah tersebut. Saat pintu terbuka, alangkah kagetnya mereka berdua. Kedua hidung dua karib ini mencium aroma tak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi, dan disantapnya makanan yang tidak layak konsumsi itu dengan lahapnya. Seketika, Ibnu Raf'i dan Al-Aswad Ad-Du'ali berucap istighfar sambil berpelukan dan menangis. Karena kedua dada sahabat ini ada yang nyeri di sana. Setengah lari ia pun bergegas menghadap Rasulullah. Tiba di hadapan Rasulullah, ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda, dan cucu baginda." Ujar Ad-Du'ali terbata-bata, "Tenangkan dirimu, ada apa sahabatku?" Kata Rasulullah menenangkan, "Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda. Ya Rasulullah, saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit." "Ada apa dengan cucuku dan keluargaku? Saya tak kuat menceritakan ini sekarang. Lebih baik menengoknya." Tidak berpikir lama, Rasulullah pun segera menuju rumah putrinya. Tiba sampai di halaman rumah, tak ada apa-apa yang dikhawatirkan oleh Ad-Du'ali. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Ali, Fatimah, dan kedua anaknya. Bahkan yang sedikit aneh, mata Ad-Du'ali sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun sembab. Beliau terharu sebab ia sendiri melihat bekas-bekas makanan basi yang sudah disantap keluarga itu dan bau basinya masih menyengat. Tak terbendung juga butiran mutiara bening menghiasi wajah Rasulullah dan bersih. "Ya Allah, Allahumma ishhad." Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Demikian bibir Rasulullah berbisik lembut. Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah ayahnya sedang berdiri tegak. Gandum basi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. "Abah, kenapa engkau biarkan dirimu berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Oh, relahkah Abah menjadikan kami anak yang tidak berbakti?" Ujar Fatimah spontan, lalu mencium tangan ayahnya serta mengajaknya masuk ke ruang tamu. "Kenapa ayah menangis? Kenapa pula sahabat Ad-Du'ali mengikuti di belakang?" Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar,
Semoga kelak surga tempatmu nak, surga untukmu. Mereka yang ada di situ lalu menjawab bersama-sama, Allahumma amin. Air mata Rasulullah tiba-tiba mengucur deras saat melihat sendiri dengan matanya akan kesederhanaan putri beliau bersama keluarganya. Di hari raya Idul Fitri, di saat semua orang berkumpul, berbahagia dengan hidangan aneka macam kuliner, keluarga Rasulullah cukup tersenyum bahagia dengan gandum dan sepotong roti basi yang baunya tercium tak sedap. Demikian kesaksian Adu Ali dan Ibnu Raf'i atas keluarga Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri.